Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, saudariku, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang senantiasa menyayangi kita, mengasihi kita, mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat teramat besar setiap hari. Dan selalu Allah Tabaraka wa Ta'ala mencurahkan nikmat-nikmat yang sangat besar itu setiap hari kepada kita. Wallahi, setiap hari. Tanpa nikmat-nikmat itu, kita bukanlah siapa-siapa dan kita tidak akan mampu apa-apa. Justru kita bisa berbuat karena Allah menyayangi kita dengan mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Tidakkah kita melihat dengan mata? Siapa yang memberikan mata itu kepada kita? Tidakkah kita mendengar dengan telinga? Siapa yang memberikan telinga itu kepada kita? Bukankah kita berbicara dengan lisan? Siapa yang memberikan lisan itu kepada kita? Bukankah kita mengambil, memberi, melakukan sesuatu dengan tangan kita dan jari jemari kita? Dan siapa yang telah membentuknya dan telah menjadikan jari jemari itu untuk kita? Apabila kita memperhatikan ini dalam kehidupan kita, maka ketahuilah setiap hari kita bergelimang dengan nikmat Allah. Satu dari apa yang kita sebutkan tadi, nikmat-nikmat besar yang banyak dilupakan oleh manusia zaman sekarang. Tiap hari dia gunakan mata, tapi seolah-olah Allah tak memberikannya mata. Hilang di hatinya, ini mata karunia Allah.
Ya dia pakai aja. Sekiranya ada orang yang memberinya mobil, sekiranya ada orang yang memberinya mobil, mungkin setiap mau pakai mobil itu, dia ingat jasa orang yang memberinya mobil. Mungkin. Allahu alam. Setiap mau naik mobil, oh ini mobil pemberian si Anu. Setiap naik mobil, pemberian si Anu. Kalau ada orang yang bertanya, waduh bagus mobilmu ya. Oh enggak, bukan mobil saya, tapi pemberian si Anu. Ini si Anu yang memberikan kepada saya. Orangnya baik sekali kepada saya. Tiba-tiba saya diberi mobil baru. Harganya 700 juta. Dipuji-pujilah orang itu. Kenapa kita tidak melakukan itu kepada Allah yang telah memberikan kepada kita banyak hal yang jauh lebih hebat daripada mobil? Kenapa kita tidak melakukan itu kepada Allah? Bagus baju yang kamu pakai ya. Ini pemberian Allah. Allah yang memberikannya kepada saya. Bukan justru bagus ya. Iya, harganya berapa dulu. Kita nisbatkan kepada kita. Padahal itu pemberian Allah. Allah yang memberikannya kepada kita. Kenapa tidak Allah yang kita puji? Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautu. Wahai hamba-hamba aku, semua kalian adalah arin. Orang yang tidak bisa punya pakaian. Tak berpakaian. Telanjang. Semua kalian. Illa man kasautu. Siapapun yang berpakaian daripada kalian adalah orang yang saya berikan kepadanya pakaian. Saya berikan kepadanya pakaian. Allah memberikan kepada seluruh makhluknya, yaitu manusia, pakaian. Perhatikanlah pakaian kita. Antum di rumah punya lemari pakaian? Punya? Coba buka sekali-kali, buka semuanya, lihat. Cari satu pakaian antum yang bahannya bukan ciptaan Allah. Murni made in Indonesia. Tak ada ciptaan Allah sedikit pun dalam made in itu. Bisa bertemu? Jangankan satu lembar baju, satu lembar benang. Sadaqah Allahu Al-Karimu Al-Azizu, Al-Hakimu, Al-Azimu. Bahwa semua manusia berpakaian karena Allah memberikan pakaian itu kepada mereka. Allah berikan bahan bakunya, Allah berikan kepada manusia ilmu untuk membuatnya. Allah mudahkan mereka untuk melakukan pembuatan itu, jadilah pakaian. Dan betapa banyaknya manusia berpakaian tidak ingat Allah yang memberikan pakaian itu kepada mereka. Sama sekali tidak ingat. Puluhan tahun dia berpakaian, tidak pernah mengingat bahwa ini pakaian anugerah Allah. Pemberian Allah. Puluhan tahun. Justru inilah baju saya yang mahal. Ini belinya di sana, di sini. Ini made in luar negeri. Ini branded, ini mahal, ini hanya satu-satunya di Indonesia saya yang pakai ini, nggak ada yang lain. Inilah manusia di dalam kelalaiannya melihat nikmat-nikmat Allah. Hal yang sama Allah mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah ja'i'un. Orang yang nggak bisa makan. Lapar.
illa man at'amtuh, kecuali orang-orang yang saya berikan makan kepadanya. Yang makan hanyalah orang yang saya berikan kepadanya makan. Yang saya tidak berikan makan, nggak bisa makan. Hal yang sama. Pergi antum ke sebuah, katakanlah pesta besar, dan meja hidangannya panjang, mungkin 15 meter, 25 meter, dengan seluruh aneka ragam makanan yang disiapkan untuk tamu-tamu yang datang. Cari yang bukan ciptaan Allah. Satu butir nasi saja yang bukan ciptaan Allah. Satu lembar sayur. Di dalam hidangan yang panjang itu cari satu lembar sayur yang bukan ciptaan Allah. Cari satu potong daging, entah daging ayam, entah ikan, entah daging apa yang bukan ciptaan Allah. Membuktikan apa yang Allah katakan, semua kalian tak akan bisa makan kecuali kalau saya berikan makan itu kepadanya. Puluhan tahun kita makan dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, kenapa tidak ingat bahwa Allah yang memberi rezeki itu dan memuja dan memuji Allah? Inilah dia manusia dan kelalaiannya, dan turunnya Al-Quran, turunnya sunnah sebagai wahyu untuk mengingatkan manusia, ini loh yang terjadi wahai manusia. Ini loh yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, orang yang tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tidak akan kenal kepada Rabbnya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang mengerti bahwa setiap hari kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di antara makna yang paling, bukan di antara, bahkan itulah makna yang paling besar di dalam Al-Quran, ilmu yang paling tinggi di dalam Al-Quran, ilmu yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah memperkenalkan kepada makhluk siapa Allah. Memperkenalkan kepada makhluk siapa Allah. Itu ilmu yang terbesar di dalam Al-Quran, ilmu yang terbanyak di dalam Al-Quran, ayat yang terbanyak bahasannya adalah itu, tentang Allah. Dan bahasan yang terpenting setelah mengetahui adanya Allah Sang Pencipta yang menciptakan segala-galanya selain Dia, semua selain Allah adalah makhluk, hanya Allah Al-Khaliq. Bahasan yang terpenting setelah mengenal Allah, adanya Al-Khaliq, adalah bahasan yang terpenting adalah tak ada kesamaan antara Allah Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Tak ada kesamaan, tak ada yang sama antara Allah dan makhluk. Dua poin penting yang tadi kita bahas, kita sampaikan di awal. Pertama, Al-Quran bahasan terpenting, bahasan terbanyak, terhebat, terpenting adalah memperkenalkan Allah kepada makhluk. Dan dalam bahasan tentang Allah kepada makhluk, bahasan terpentingnya adalah tak ada persamaan antara Allah dan makhluk. Tak ada yang sama. Menyamakan antara Allah dan makhluk, poin yang ketiga, menyamakan antara Allah dan makhluk syirik. Menyamakan antara Allah dan makhluk
syirik. Itu dia syirik. Syirik adalah apabila Anda terjerumus di dalam kesalahan tentang tak sama antara Allah dengan makhluk. Lalu Anda jadikan makhluk seperti Allah. Dan itu dosa yang paling besar. Itu dosa besar yang paling besar. Begitu redaksi dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Bukan dosa yang paling besar, tapi itu adalah dosa besar yang paling besar. Redaksi hadisnya seperti itu. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Al-kabair, dosa-dosa besar. Akbar, yang paling besar. Yang paling besar dari dosa-dosa besar. Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Apa itu berbuat syirik? Sudah tidak sama antara Allah dengan makhluk. Diterobos. Tidak sama antara Allah dengan makhluk, diterobos. Sama antara Allah dengan makhluk. Sama antara Allah dengan makhluk. Bahasan kita nanti adalah as-sami', mendengar. Allah mendengar, makhluk mendengar. Tapi bahasan terpentingnya adalah tak sama antara pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Oleh karena itu, kalau seandainya ada yang meminta kepada gurunya, guru tolong kirimkan saya buku yang ada di rumah guru berjudul ini, dan gurunya berjarak 9.000 km dari tempat ini, dan dia ngomong ke gurunya tanpa alat sambung, dan dia yakin gurunya mendengar perkataannya dari sini, padahal antara jarak dia dengan gurunya 9.000 km. Ini syirik. Ini syirik. Tahu kenapa syirik? Pendengaran gurunya sudah dia samakan dengan pendengaran Allah. Yang bisa mendengar dengan jarak yang sangat jauh itu adalah Allah. Sekarang dia sudah samakan gurunya dengan Allah. Terjadi syirik. Terjadi syirik. Kembali kita kepada yang tadi. Ketahuilah wahai saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, bahwa ini kaedah besar dalam agama Anda yang tidak boleh dilanggar. Tak sama antara Allah dengan makhluk. Kaedah besar yang tidak boleh dilanggar. Tak sama antara Allah dengan makhluk. Tak sama. Walau sama penyebutan. Walau sama penyebutan, tapi tak sama antara Allah dengan makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar, sama-sama mendengar. Allah hidup, makhluk hidup, sama-sama hidup. Tapi yang punya makhluk, punya makhluk. Yang punya Allah. Tak sama antara yang dimiliki oleh makhluk dengan yang dimiliki oleh Allah. Umat Islam, insya Allah di Indonesia ini kompak. Sepakat bahwa Allah itu hidup, makhluk juga hidup. Allah itu mendengar, makhluk juga mendengar. Allah itu melihat dan makhluk juga melihat. Seluruh umat Islam kompak di Indonesia ini. Allah memiliki kemampuan, makhluk juga memiliki kemampuan. Kompak. Dan ana rasa ijma' seluruh penduduk Indonesia seperti itu. Namun hanya sama penyebutan. Hidupnya Allah tak sama dengan hidupnya makhluk. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Qadir, kudrah yang dimiliki Allah tak sama dengan kudrah yang dimiliki makhluk. Makhluk penuh dengan kelemahan.
dan yang dimiliki Allah tak ada kelemahan sama sekali. Makhluk penuh dengan kekurangan, yang dimiliki Allah penuh dengan kesempurnaan. Walau sama apa? Walau sama penyebutan. Belum lama ini Anda mendengarkan salah seorang ahli ilmu mengatakan, saya ingin menukilkan kepada antum. Saya ingin menukilkan kepada antum, beliau mengatakan seperti ini. Kotoran paling kotor di permukaan bumi, najis paling najis di permukaan bumi adalah perbuatan menyamakan Allah dengan makhluk. Kotoran paling kotor di permukaan bumi. Kalau ada yang kotor di permukaan bumi, yang paling kotor itu bernama perbuatan menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau ada najis-najis yang sangat banyak di permukaan bumi, najis yang paling najis adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Itu najis yang paling najis. Lalu beliau membaca ayat, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik najis. Kenapa najis? Karena pada diri mereka terdapat kotoran yang paling kotor di permukaan bumi. Najis yang paling najis di permukaan bumi. Bernama apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Maka akidah Muslim, akidah Ahlus Sunnah berdiri pada pondasi yang sangat kuat dan kokoh bahwa tak ada kesamaan sedikit pun antara Allah dengan makhluk. Kecuali hanya penyebutan. Kecuali hanya penyebutan. Kenapa haram datang ke dukun dan nanya-nanya masa depan? Tukang normal lah, paranormal, para tidak normal, para apa namanya yang baca-baca masa depan itu? Peramal, tukang ramal masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Kenapa haram? Dan kalau percaya adalah syirik, karena Allah telah mengatakan, tak ada yang tahu masalah gaib kecuali Allah. Tak ada yang tahu masalah gaib kecuali Allah. Dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, termasuk perkara gaib. Lalu kita tanyakan kepada makhluk? Kenapa kita tanyakan kepada makhluk? Itu perkara gaib. Ketika kita sudah bertanya kepada makhluk perkara gaib dan kita percaya bahwa makhluk itu tahu apa yang akan terjadi dalam perkara gaib, maka dalam bab ini kita telah membuat persamaan antara dia dengan Allah. Itu dia syirik. Hal yang sama dukun untuk melancarkan rezeki, hal yang sama si anu untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, aneka ragam permintaan makhluk kepada makhluk yang sebenarnya itu tidak boleh kepada makhluk karena yang melakukan itu hanyalah Allah. Maka tegakkan pondasi agamamu wahai muslim, wahai muslimah. Kalau Anda ingin syahadat la ilaha illallah Anda tidak rusak dengan kesyirikan, tegakkan dia di atas sebuah kaidah penting, tak ada kesamaan antara Allah dan makhluk. Ini kaidah yang sangat besar dalam agamamu, inilah dia yang membedakan orang yang mampu untuk bertauhid dan orang yang tidak mampu untuk bertauhid, mana orang yang hidupnya untuk bertauhid sampai akhir hayat dan mana yang terjerumus dalam tauhid sehingga rusak tauhidnya, terjerumus ke dalam syirik, perusak tauhid karena dia telah melakukan hal yang menyamakan antara Allah dengan makhluk. Kenapa kita katakan meminta kepada api syirik?
Sama juga meminta kepada dukun juga syirik. Sama-sama meminta kepada makhluk. Sama-sama meminta kepada makhluk. Yang satunya kepada dukun, yang satunya kepada api, yang satunya kepada matahari, yang satunya kepada batu. Sama-sama meminta kepada makhluk. Sudah? Sudah paham insyaallah? Sama saja dengan bab asma wa sifat. Apa bedanya? Bab asma wa sifat, apa yang Allah bicarakan tentang ia dan apa yang ada dalam kalimat yang sama tentang makhluk, sama-sama penyebutan, namun tidak ada yang sama antara Allah dengan makhluk. Sudah, selesai. Tak rumit-rumit. Di dalam Al-Quran Allah punya tangan. Kok aneh Allah punya tangan kayak makhluk. Penyebutan sama. Sementara kaedahnya adalah tak ada yang sama antara Allah dengan makhluk. Berarti tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Selesai. Sebagaimana Allah melihat, makhluk melihat, tak sama antara Allah melihat dengan makhluk melihat, sama penyebutan. Apa yang rumit? Ini yang membuat manusia sekarang membuat apa ya? Ada yang aneh di dalam, ada yang masuk di dalam pola pikir itu yang namanya syubhat. Kalau saya meyakini Allah punya tangan, maka saya telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kok begitu? Iya, karena Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Berarti saya telah menyamakan Allah dengan makhluk. Oleh karena itu, tak boleh saya meyakini Allah punya tangan. Kenapa? Kalau diyakini Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluk. Coba lihat. Kembalikan kepada kaidah tadi. Hal yang terbesar di dalam Al-Quran bahasannya tak sama antara Allah dengan makhluk. Oleh karena itu, ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, tambahkan saja tak sama antara Allah dengan makhluk. Selesai. Saya tak berani mengatakan Allah punya wajah. Tak berani. Kenapa? Karena makhluk juga punya wajah. Ya akhi, Allah mendengar? Iya. Makhluk mendengar? Iya. Tapi soal mendengar, beda Allah mendengar dengan makhluk. Hal yang sama. Beda Allah punya wajah dengan makhluk punya wajah. Dua hal yang berbeda. Karena ini semua berdiri di atas pondasi, tak boleh menyamakan antara Allah dengan makhluk. Semua ini babnya sama. Kalau Anda bisa memahami hidupnya Allah, hidupnya makhluk, sama penyebutan hidup, beda dalam kaifiat hidup, hal yang sama, Allah punya wajah, makhluk punya wajah, beda dalam wajahnya Allah, dalam wajahnya makhluk. Tak ada yang sama antara wajah Allah dengan wajah makhluk. Kata mereka, ayat-ayat ini kalau difahami sebagaimana nas yang ada di dalam Al-Quran, maka membuat kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Oleh karena itu, maknanya harus dirubah. Ketahuilah, tindakan sebagian kaum muslimin mengatakan itu karena tidak kokohnya ilmu tak sama antara Allah dengan makhluk. Faham? Ketika ilmunya tidak kokoh, tak sama antara Allah dengan makhluk, lahirlah syubhat ini. Sebenarnya tak perlu. Sebagaimana Anda bisa memahami Al-Hayyul Qayyum, Allah Maha Hidup, Allah Maha Berbuat. Tak sama antara hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Berbuatnya Allah dengan berbuatnya makhluk. Harusnya Anda juga sama, memahami hal yang sama, wajah Allah dengan wajah makhluk. Dua hal yang berbeda. Sama, kaidah yang sama. Berdiri di atas pondasi yang sama. Bahasan ilmunya sama, kenapa dipisah-pisahkan?
Sebagaimana Anda bisa memahami hidup Allah tak sama dengan hidup makhluk, Anda juga harusnya bisa memahami tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Harusnya bisa. Sebagaimana bisa di sini, harusnya juga bisa di sini. Namun kenapa di sini bisa, di sini tak bisa? Kita mendengarkan, saya pribadilah, saya mendengarkan apa kata mereka ketika harus mentakwil. Saya ingin mengetahui pola fikirnya. Itu dia. Mereka tidak bisa melakukan hal yang sama pada tangan Allah, wajah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Allah yang mengatakan Allah punya tangan, Allah yang mengatakan Allah punya wajah, ada di dalam Al-Quranul Karim. Kata mereka, kalau kita imani seperti ini, kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Karena bahasan ini telah berdiri pada pondasi yang sangat kuat bernama tidak ada kesamaan antara Allah dengan makhluk. Oh tak bisa, saya tidak bisa memahami itu. Oke, pahami kehidupan. Allah hidup? Ya. Makhluk hidup? Ya. Loh, sama. Berarti Anda harus maknai apa? Allah hidup itu. Kalau sama penyebutan harus tak mau meyakini Allah hidup, terus mau meyakini Allah apa? Selain yang hidup apa lagi? Hah? Selain hidup apa lagi? Mati. Apakah Anda berani meyakini Allah mati? Kalaupun Anda berani untuk melarikan itu dari makna hidup lalu mati, Anda menyamakan Allah dengan yang mati. Sama aja. Ada apa? Kok lari di sini? Di sini tidak. Dalam bahasa lain, ada apa? Di sini benar, di sini salah. Salah seorang ulama akidah mengatakan, alangkah buruknya akidahmu ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran Allah punya tangan, engkau mengatakan Allah tak punya tangan. Alangkah buruknya akidahmu ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran Allah punya wajah, lalu engkau mengatakan Allah tidak punya wajah. Alangkah buruknya akidahmu ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran Allah datang, lalu Anda mengatakan Allah tidak datang. Alangkah buruknya akidahmu ketika Rasul kita tercinta mengatakan kalian akan melihat Rabb kalian, lalu kalian mengatakan tak akan melihat Rabb. Tidakkah ini akidah yang buruk? Allah mengatakan ya, kamu mengatakan tidak. Rasul mengatakan ya, Anda mengatakan tidak. Akidah mana yang lebih selamat daripada ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, lalu kita mengatakan Allah punya tangan, tapi tidak kita samakan antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Ketika Allah mengatakan wajah, kita mengatakan Allah punya wajah. Allah yang mengatakan. Namun tidak disamakan antara wajah Allah dengan wajah makhluk. Sangat jelas. Akidah yang sangat jelas, akidah yang tak ada kesamar-samaran di dalamnya. Oleh karena itu, Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan Allah punya tangan, hati-hati. Jangan sampai kalian meyakini Allah punya tangan seperti tak. Nanti kalau kalian yakini Allah punya tangan, nanti kalian samakan Allah dengan makhluk. Enggak pernah Rasul ngomong seperti itu. Hati-hati, ayat-ayat seperti ini jangan sampai menjerumuskan kalian kepada. Kenapa? Karena ini masalah yang sangat jelas di tengah para sahabat, antara yang dimiliki Allah dengan yang dimiliki makhluk tidak ada yang sama. Itu sudah akidah kuat di hati para sahabat.
Sehingga ketika Nabi kita tercinta SAW membacakan ayat-ayat sifat kepada mereka, perbuatan-perbuatan Allah kepada mereka, termasuk ketika Nabi berbicara turunnya Allah ke langit dunia, tingginya Allah, Allah di atas arsy beristiwa, tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes. Namun di zaman sekarang sudah terlalu banyak orang-orang yang mengumandangkan, kalau kita yakini itu hati-hati. Kalau kalian yakini seperti yang ada di dalam Al-Quran, kalian telah menyamakan Allah dengan makhluk. Hati-hati itu. Sudah terlalu banyak di zaman sekarang, apalagi dengan mudahnya media sosial, masuk ke tengah kaum muslimin. Terlalu banyak yang sudah menyuarakan bahwa hati-hati di dalam bab-bab asma wa sifat tidak boleh difahami seperti yang tertulis zahir yang tertulis dalam Al-Quran. Kalau difahami seperti zahir yang tertulis di dalam Al-Quran, tidak dilarikan maknanya, Anda telah menyamakan Allah dengan makhluk. Yang seperti itu Rasul tak pernah bicara. Yang seperti itu seluruh para sahabat tidak pernah berbicara. Datangkan kepada kita satu nas Nabi mengatakan, jangan fahami ayat Al-Quran seperti zahir yang tertulis di dalam Al-Quran. Datangkan. Datangkan juga satu perkataan sahabat. Maka ini kaidah penting yang sangat-sangat penting. Ya. Dan datangnya syirik disebabkan telah menerobos tembok pembatas kaidah penting agama, tidak sama antara Allah dengan makhluk. Yang punya makhluk. Kelemahan makhluk dengan kelemahan makhluk, ketidakberdayaan makhluk dengan ketidakberdayaan makhluk, kekurangan yang ada pada makhluk, kekurangan yang ada pada makhluk. Makhluk penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidakberdayaan, penuh dengan ketergantungan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan hal-hal yang tak sempurna. Yang punya Allah tak demikian. Kita tidak sedang berbicara tentang bab ibadah. Sebenarnya bab ibadah adalah lebih penting daripada itu, dan semua bahasan agama penting. Kenapa berdoa kepada selain Allah adalah syirik? Kenapa meminta rezeki kepada selain Allah adalah syirik? Kenapa meminta jodoh kepada selain Allah adalah syirik? Kenapa minta disuburkan tanaman kepada selain Allah adalah syirik? Karena itu tadi, dia telah menerobos perbedaan antara Allah dengan makhluk. Maka orang yang ingin memiliki akidah yang benar, sebuah dinding tebal yang tidak boleh dia terobos. Batas yang sangat kuat dan kokoh, menjulang dari bumi sampai langit, tak boleh dia terobos. Yang punya makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk. Yang punya Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun karena kita bab asma wa sifat, maka bahasanya ana larikan kepada asma wa sifat. Namun itu kaidah yang sama. Dalam bab ibadah, bab rububiyah, hal yang sama. Hal yang sama. Kenapa dikatakan syirik? Meminta kepada sapi. Kenapa dikatakan syirik? Meminta kepada wali. Kenapa kepada syirik? Meminta kepada kuburan. Meminta kepada jin penunggu. Kenapa dikatakan syirik? Menyembelih untuk jin penunggu. Ada orang menyembelih sesuatu untuk jin penunggu? Ya, karena dia telah menjadikan jin penunggu itu mendapatkan haknya Allah. Menyembelih hanya untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Namun dia telah berikan hak Allah kepada makhluk. Dalam bab ini dia telah menyamakan makhluk itu dengan Allah. Lihat yang dia terobos apa? Penyamaan antara Allah dengan makhluk. Yang harusnya untuk Allah diberikan untuk makhluk. Namun sekali lagi kita tidak memperpanjang bahasan itu karena bab kita adalah bab asma wa sifat. Hal yang sama, kaidah yang sama, Allah dengan makhluk suatu dinding besar yang tidak boleh Anda terobos. Yang punya Allah, punya Allah.
Dengan kesempurnaannya, dengan keagungannya, dengan kehebatannya, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada. Ini punya Allah. Yang punya makhluk, oh, coba melihat makhluk, coba. Bentar lagi kita bicara melihat. Mendengar ya, Asami, mendengar. Sebentar lagi kita bicara mendengar. Bagaimana mendengarnya makhluk, bagaimana mendengarnya Allah. Dua hal yang sangat berbeda. Sama-sama mendengar. Tapi mendengarnya makhluk penuh dengan kekurangan. Kalau ada dua orang berbicara serentak kepada kita, sudah nggak paham gitu sudah. Dua orang bicara serentak kepada kita. Yang satu, Ustadz gini, yang satu lagi, Ustadz ini. Kita diam udah. Udah nggak ngerti lagi ya, orang ini ngomong apa. Itulah pendengaran. Makhluk mendengar itu dia. Seperti itukah pendengaran Allah? Allah mendengar? Enggak. Maka sama-sama mendengar, namun sangat berbeda. Pendengaran makhluk sangat kurang, sangat lemah, sangat tidak berdaya, sangat. Yang Allah tidak. Itu dia. Itu yang harus kuat dan kokoh kalau kita ingin mempertahankan agama kita dan akidah kita dengan baik dan benar. Ahlu sunnah, kaum yang paling jauh dari menyamakan Allah dengan makhluk. Lalu mereka mendatangkan kalimat, kalau Anda meyakini Allah, Rabb Anda punya tangan, Rabb Anda punya wajah, berarti Anda meyakini Allah punya tubuh. Makhluk kan punya tubuh juga. Berarti tetap menyamakan antara Allah dengan makhluk. Kaidahnya sama, tak faham masalah, tak sama antara Allah dengan makhluk. Tak sama antara Allah dengan makhluk. Kaidah yang sama dilanggar. Kaidah yang sama diterobos. Kaidah yang harusnya tidak ada persamaan diterobos menjadi sama. Sehingga harus membuat kata-kata yang lain untuk tidak hal yang seperti itu. Dan ini yang mereka anggap mensucikan Allah. Ini yang mereka anggap mentakdis Allah dari kekurangan. Kenapa? Karena sudah datangnya cara sudut pandang yang salah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul musliman, apabila kita mengerti bahwa Allah tabaraka wa ta'ala ketika berbicara tentang dia hanya sama penyebutan, karena itu bahasa manusia yang diketahui manusia, namun dalam hakikatnya tak ada yang sama antara Allah dengan makhluk. Maka apapun yang dibicarakan Allah tentang dirinya tak sama dengan Allah dengan makhluk. Kalau itu sama dalam penyebutannya terhadap Allah dan makhluk. Nah, ini dia yang ingin Anda sampaikan. Sebenarnya kaidah itu adalah kaidah besar. Kaidah itu adalah kaidah besar, namun sebagian saudara kita kaum muslimin dan muslimat melanggar ini dalam pola berpikir mereka tentang kaidah asma wa sifat, lalu kemudian ingin mensucikan Allah dari persamaan antara Allah dengan makhluk. Namun sayangnya untuk ingin mensucikan itu harus membatalkan makna ini kepada makna yang lain. Kenapa harus dibatalkan makna itu? Kenapa harus dibuang? Tak boleh seperti itu, padahal Allah yang ngomong. Dan akhirnya lari kepada hal yang lebih jelek. Akhirnya lari kepada hal yang lebih jelek. Tangan nggak boleh diartikan makna tangan. Harus maknanya apa? Kekuasaan. Kalau kekuasaan maknanya berarti sama tak sama antara Allah dengan makhluk. Tapi kalau tangan nggak boleh, karena sama antara Allah dengan makhluk. Kalaulah itu maknanya, apa beda Nabi Adam dengan iblis?
Kalau itu maknanya, kekuasaan. Allah ciptakan iblis pakai kekuasaan enggak? Pakai atau tidak? Lalu apa beda? Kenapa Allah spesialkan Nabi Adam penyebutannya, ini makhluk yang kuciptakan dengan tanganku? Kenapa dispesialkan Nabi Adam? Karena memang spesial. Kalau maknanya kekuasaan, iblis akan mengatakan, saya juga diciptakan dengan kekuasaan. Nampak? Aneh kan? Allah menspesialkan penyebutan Nabi Adam. Ini makhluk spesial. Aku ciptakan dengan kedua tanganku. Sujudlah kalian kepada Adam yang kuciptakan dengan kedua tanganku. Kalau maknanya bukan tangan, maknanya kekuasaan, maka iblis juga akan protes. Saya juga diciptakan dengan kekuasaan. Tak ada penspesialan Nabi Adam dalam bab ini. Hal yang sama, tak ada penspesialan surga Firdaus. Hal yang sama, tak ada penspesialan dalam kitab Taurat. Hilang semua spesial-spesial itu dengan ulah mentakwil. Baik, kita masuk kepada kitab Fikih Al-Asma Al-Husna. Santri yang ngantuk, tawaddo. Kum tawaddo. Bangun dan wudhu. Ustaz melihat tadi ada 2 orang yang ngantuk, bangun. Pergi berwudu. Kalau nggak pergi, Ustaz suruh minum kopi nanti. Tapi minum kopinya tanpa air. Kopi aja. Kita masuk kepada Fikih Asma Al-Husna karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Memasuki bab As-Sami'. As-Sami' artinya yang mendengar. Mendengar. Kita selalu menyebut kepada Allah dalam terjemahan bahasa Indonesia yang maha mendengar. Tapi kalau terjemahan Arabnya ya sama aja. Sami' mendengar. Allah mendengar. Manusia mendengar, sami' juga. Sama-sama mendengar. Wa kana Allahu sami'an basira. Allah mendengar, Allah melihat. Allah sendiri yang mengatakan tentang manusia. Faja'alnahu sami'an basira. Allah juga yang mengatakan tentang manusia sami'an basira. Manusia itu kami jadikan dia mendengar, kami jadikan dia melihat. Allah mengatakan dirinya sami', Allah juga mengatakan manusia itu Allah jadikan sami'. Sama-sama penyebutan sami', akan tetapi mendengarnya Allah tak sama dengan mendengarnya makhluk. Ini dia bahasan kita tentang mendengar. Nama Allah As-Sami' datang dalam 50 ayat di dalam Al-Quran, kata beliau. Dalam 50 ayat di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan Allah adalah As-Sami'. Berarti nama Allah adalah As-Sami', dan di dalam nama ada 2 kandungan. Pertama, kandungan nama itu sendiri, dan kemudian kandungan sifat. As-Sami' memiliki sifat, yaitu kandungan sifatnya adalah mendengar. Maka Allah memiliki nama As-Sami' dan Allah memiliki sifat As-Sama', mendengar. Ini akidah kita, dan alhamdulillah akidah ini disepakati oleh seluruh umat Islam Indonesia, insya Allah. Yang berdebat soal tangan dan wajah tidak berdebat soal mendengar. Ya atau tidak? Yang diskusi panjang tentang tangan dan wajah tidak pernah diskusi panjang tentang mendengar. Karena semuanya sepakat Allah itu mendengar. Makhluk juga mendengar. Mendengar Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Perlakukan hal yang sama tentang tangan dan wajah. Di antaranya firman Allah di dalam Al-Quran, Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Di dalam ayat ini Allah datangkan sifatnya dan Allah datangkan namanya. Qad sami'allah, ini sifat.
Sungguh Allah telah mendengar. Sungguh Allah telah mendengar, maka Allah memiliki sifat mendengar. Qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, perkataan seorang wanita yang berdiskusi denganmu tentang suaminya, suami yang telah menziharnya. Ini seorang wanita bernama Khawlah bintu Tha'labah kalau tidak salah, berdiskusi kepada Nabi tentang suami yang telah menziharnya. Wa tashtaki ilallah, dan dia mengeluh kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar diskusi kalian, wahai Nabi dan wanita yang berbicara kepadamu tentang zihar suaminya. Lalu Allah katakan, innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah datangkan namanya Sami', Basir. Allah mendengar, Allah melihat. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya berada di rumah ketika itu. Ketika wanita itu datang dan berbicara kepada Nabi, saya ada di rumah. Namun agak sedikit menjauh. Tak terlalu jelas apa yang dikatakan wanita itu kepada Rasul oleh saya. Padahal saya ada di rumah ketika itu. Sementara Allah mendengarnya dengan jelas. Ini dia yang kita katakan tadi, pendengaran makhluk sangat lemah. Aisyah ada di rumah. Namun sedekat itu Aisyah dengan wanita yang menanyakan kepada Nabi SAW tentang zihar suaminya, Aisyah tak mendengar dengan baik apa yang dikatakan oleh wanita itu kepada Nabi SAW, dan turun ayat Allah mendengar. Menunjukkan bahwa mendengarnya Allah luar biasa, mendengarnya makhluk luar biasa lemah. Mendengarnya Allah luar biasa, sempurna dan lengkap. Mendengarnya makhluk luar biasa lemah. Kadang-kadang kita ceramah sudah pakai mikrofon, sudah jelas suara kita pakai mikrofon, tiba-tiba datang pertanyaan yang 180 derajat berbeda dengan yang kita sebutkan tadi. Tadi Ustadz mengatakan seperti ini, padahal yang kita sebut tak seperti itu. 180 derajat berbeda. Coba lihat pendengaran makhluk kayak apa. Dia serius mendengar, tapi yang dia dengarkan 180 derajat berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Sehingga dia buat pertanyaan, Ustadz tadi mengatakan begini, bukankah ini salah? Padahal yang kita katakan tidak begitu gitu. Salah dengar. Nah. Syekh Abdul Razak mengatakan nama Allah As-Sami' maknanya adalah yang mendengar seluruh suara. Tak ada suara apapun yang Allah tidak dengar. Dan suara itu beraneka ragam bahasa. Suaranya banyak, bahasanya berbeda-beda, semuanya didengar oleh Allah. Suara itu sama-sama meminta kepada Allah dengan hajat yang berbeda-beda. Tadi pagi kita duduk di sini sama-sama dan banyak yang berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama masing doa dengan doa yang walau sama-sama bahasa Indonesia, tapi sama permintaannya. Ini minta apa, ini minta apa, ini minta apa, ini minta apa. Semua didengar oleh Allah dan tidak ada yang apa namanya itu? Tadakhul itu apa kira-kira ya? Salah, ini permintaan si A terkasihkan kepada si B, permintaan si B masuk kepada si C gitu. Hah? Itulah tadakhul itu. Enggak. Tak terjadi hal yang seperti itu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mendengarkan perkataan yang jahar atau yang sir. Perkataan lembut yang hanya kita sendiri yang dengar, Allah juga dengar. Atau dikeraskan, sama saja. Allah mendengar semuanya dengan jelas.
Pendengaran Allah tabaraka ta'ala, mendengar seluruh suara, tidak membuat Allah itu yang tadi, tadakhul tadi, antara suara ini dengan suara itu, dan tidak membuat pendengaran Allah kepada seseorang membuat Allah tidak mendengar yang lain. Kalau Allah dengar ini, Allah juga dengar ini, Allah juga, dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan. Antum dengar apa yang Anda katakan tadi? Barusan. Barusan Anda ngomong sesuatu terdengar? Enggak dengar. Allah dengar loh. Tadi Anda mengatakan pelan, semoga Allah memasukkan kita semuanya ke surganya. Semoga Allah memasukkan kita semua ke surganya. Itu yang barusan Anda ucapkan pelan tadi. Terdengar sama antum? Enggak terdengar. Padahal antum dekat Anda loh. Antum sedang bersama ana loh. Antum di dekat ana atau tidak ini? Antum yang hadir di sini dekat ana atau tidak? Antum sedang bersama ana atau tidak? Itulah dia dekatnya Allah dan bersamanya Allah. Ini makna yang difahami oleh kaum muslimin. Dekat, ya dekat. Antum dekat saja nggak dengar, Allah dengar. Antum bersama ana, tapi antum nggak dengar, Allah dengar. Mana yang lebih dekat Allah dengan ana dibanding antum dengan ana? Lebih dekat Allah, Allah dengar. Antum nggak dengar. Coba lihat. Ini makna yang sahih dalam makna dekat dan makna kedekatan Allah, kebersamaan Allah. Ini maknanya. Antum yang dekat ana nggak dengar, Allah dengar. Antum yang sedang bersama ana tidak mendengar, Allah dengar. Antum yang dekat ana tidak tahu, Allah tahu. Oleh karena itu Nabi kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ketika disuruh pergi kepada Fir'aun, dan Nabi Musa mengatakan kami takut. Kenapa? Fir'aun galak, pemarah, emosi, suka membunuh, haus darah. Kalau dia kata bunuh, bunuh. Ya wajar orang takut. Ini takut tabiat. Yang dia tidak dosa. Takut seperti ini tidak dosa. Antum akan berhadapan dengan seorang yang haus darah, punya tentara yang banyak, yang patuh kepada perintahnya dan takut kepada dia, dan terkenal suka membunuh. Tidak ada belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Wajar takut kan? Wajar takut. Maka Allah tidak mencela Nabi Musa ketika Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan kami takut. Ini takut yang fitrah. Ini takut yang fitrah. Takut berhadapan dengan manusia galak, pembunuh, haus darah, yang tidak punya rasa kasihan, diktator. Maka Nabi Musa tidak dicela oleh Allah dengan mengatakan takut datang kepada Fir'aun. Lalu Allah katakan, pergilah, sampaikan kepada dia, ucapkan kata-kata lembut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian. Asma'u wa ara, aku mendengar, aku melihat. Ini dalam Al-Quran surat Thaha. Pergilah kepada Fir'aun, sampaikan kepada Fir'aun, aku mendengarkan kalian, aku melihat kalian. Lihat, Allah menggandeng bersama dengan melihat dan mendengar. Maka bukanlah kebersamaan Allah adalah kebersamaan zat. Namun kebersamaan Allah, karena Allah melihat semuanya, Allah mendengar semuanya, semuanya Allah tahu. Dan Allah di atas arsy. Dan Allah di atas arsy. Maknanya tidak sulit. Antum dekat dengan ana, ya, tapi antum nggak dengar. Allah dengar. Antum bersama ana, ya, tapi antum nggak dengar.
Allah dengar. Mana yang lebih dekat? Mana yang lebih bersama? Itu dia. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Saking lemahnya pendengaran antum semua, antum nggak dengar loh. Padahal jarak kita hanya berapa meter? Dengan antum ini berapa meter? 1,5 meter, 2 meter paling banyak. Nggak dengar. Itulah makhluk dengan kelemahannya. Dan seperti yang anak katakan tadi, kalau ada 2 orang yang berbicara langsung kepada anak sekarang, anak nggak bisa dengar apa yang dia. Anak nggak tahu lagi apa yang bisa dia katakan kepada. Nggak bisa nangkap dengan baik. Kenapa? Bersamaan. Kita akan ngomong satu-satu ngomongnya. Apalagi ya. Sering sekali ketika terutama ada kasus lah, ditanya ini ditanya itu, dua-duanya sama-sama ngomong, maka hakim akan satu-satu ngomong. Kenapa? Dua-duanya nggak bisa ditangkap dengan baik apa maksudnya. Itulah kelemahan makhluk. Berkata Aisyah, Maha suci Allah yang pendengarannya mendengar seluruh suara. Seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW berbicara tentang suaminya. Saya ada di pojok rumah ketika itu, di bahagian daripada rumah ketika itu. Namun saya tidak menyimak apa yang dia katakan kepada Rasul SAW. Setelah itu turun ayat, Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita, padahal Allah di atas arsy. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Allah telah mendengar. Nah, suatu hari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bersafar bersama Nabi SAW, lalu mereka bertakbir dengan suara yang tinggi. Bertakbir dengan suara yang tinggi. Kata Nabi SAW, Irba'u ala anfusikum. Irba'u ala anfusikum. Kasihani diri kalian. Ngapain teriak-teriak suara takbirnya? Ngapain dibesar-besarkan suara takbirnya, ditinggi-tinggikan suaranya? Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak berdoa atau menyeru al-asam, orang yang tuli, zat yang tuli, wala ghaiba, dan bukan juga orang yang absen. Ia bersama kalian. Walakin tad'una sami'an basiran qariba. Namun kalian menyeru Rabb yang sami', maha mendengar, basir, maha melihat, qarib, maha dekat. Maka tidak perlu suara kalian tinggi-tinggikan dengan takbir itu. Kasihani diri kalian. Sama saja bagi Allah, kalian bertakbir dengan suara besar-besar dan suara lirih, dan suara lirih bagi kalian lebih ringan. Allah tidak punya hajat kepada suara kalian yang kalian besar-besarkan. Karena ketika itu memang tidak disunnahkan takbir besar-besar. Namun ada ibadah yang memang disunnahkan untuk suaranya ditinggikan. Maka lain lagi, bab yang berbeda ini tidak disunnahkan ketika itu. Maka ketika kata Nabi, jangan dibesarkan suara kalian. Beda lagi dengan talbiyah. Talbiyah memang disuruh untuk diangkat suara oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Maka ditempatkan pada tempatnya. Zikir-zikir yang disuruh untuk angkat suara, kita angkat suara. Zikir-zikir yang tidak disunnahkan untuk angkat suara, maka hukum asalnya adalah sir. Nah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Manusia ini banyak. Yang hidup sekarang ini banyak. Tambah dengan yang sudah wafat. Enggak terhitung lagi sudah. Tambah dengan yang akan hidup sampai dunia kiamat. Nampak banyaknya? Tambah jin. Seperti itu pula. Jin yang hidup lebih banyak daripada manusia. Yang sudah mati, yang akan hidup, manusia saja tidak bisa mengetahui berapa banyaknya. Manusia saja tidak bisa mengetahui berapa banyaknya. Berapa beda bahasanya.
Berapa banyak hajatnya? Satu manusia mungkin hajatnya banyak. Permintaannya kepada Allah bervariasi. Bisa 500, 600 permintaan. Baru satu kepala. Itu akan membuat semakin banyak lagi. Di dalam hadis qudsi, kalau itu terjadi, Allah tahu semua permintaan mereka. Subhanallah. Itulah pendengaran Allah. Yang kita katakan tadi, sama-sama mendengar yang punya Allah dengan kesempurnaannya, dengan keagungannya, dengan kehebatannya, dengan tidak ada cacat dan kurangnya, dengan yang tiada taranya. Itu yang punya Allah. Yang punya makhluk, dua saja, udah nggak bisa. Lain bahasa, udah tidak mengerti. Lirih sedikit, nggak dengar dengan baik. Dikeraskan pun ada suara lain yang lebih keras, tak dengar juga dia. Sedikit ngantuk nggak dengar juga dia. Itulah makhluk. Padahal cuma satu suara. Di pinggir laut. Kalau orang berbicara nggak suara tinggi nggak kedengaran. Karena sudah di bawah angin dan suara ombak. Dan Allah mendengar suara Nabi Yunus. Di laut, samudra yang luas, di dalam perut ikan. Suara lirih Nabi Yunus. Di dalam perut ikan. Di dalam samudra. Dan Allah sampaikan kepada kita apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus ketika itu. Dan diulang-ulang oleh Nabi Yunus di dalam perut. Allah sampaikan kepada kita. Karena Allah mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian yang awal sampai yang akhir, jin dan manusia dan jin, semuanya kumpul berdiri di satu lapangan, di satu tanah datar. Lalu semua kalian meminta kepada aku. Lihat, manusia semuanya, jin semuanya, sama-sama meminta semuanya. Satu permintaan, satu waktu yang sama. Permintaan yang banyak. Bahasa yang bervariasi. Allah mendengar semuanya dengan jelas. Fasa'aluni, semua mereka meminta, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, semuanya permintaannya aku kabulkan, sekiranya itu yang terjadi. Dan Allah memang mendengar. Tidak permintaan orang Saudi berbeda, tercampur dengan permintaan orang Indonesia, tercampur dengan permintaan orang Malaysia, tercampur dengan permintaan orang Nigeria dan yang lainnya. Enggak, Allah mendengar dengan baik dan jelas semuanya, dan Allah tahu ini permintaan fulan. Kalau itu Allah akan dengar, itulah dia pendengaran Allah yang luar biasa. Ma'asyarul muslimin wal muslimat. Oleh karena itu, ketika kita sujud dan mengucapkan dengan suara yang sangat kecil, kita sangat yakin Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Dan keyakinan kita yang sangat kuat, yang sangat luar biasa bahwa Allah mendengarkan, itulah yang membuat permintaan demi permintaan di dalam sujud itu terasa indah. Kenapa? Kita yakin bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mendengarkan apa yang kita ucapkan. Di dalam Sahihain, di dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dua orang-orang Quraisy dan satu orang Thaqif berkumpul, lalu salah satu di antara mereka mengucapkan, apakah Allah akan mendengar perkataan kita, baik yang jahar atau yang sir? Yang sir artinya tidak dikeraskan, pelan saja. Yang satu berkata, Allah akan mendengar apabila kita jaharkan, dan tidak mendengar apabila kita sembunyikan. Dan yang satu berkata, Allah tabaraka wa ta'ala mendengar
apabila kita jaharkan, dan juga mendengar apabila kita sirkan. Dan itu yang benar. Allah mendengarkan semuanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma kuntum sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih." Sama saja siapa di antara kalian yang menjaharkan kata-kata dan mensirkan kata-kata. Lalu beliau menyebutkan bahwa pendengaran Allah tabaraka wa ta'ala terbagi dua. Bahwa Allah mendengar terbagi dua. Maknanya terbagi dua. Makna yang pertama, mendengar, ya mendengar. Mendengarkan suara. Mendengarkan sesuatu yang disebutkan. Dan makna mendengar yang kedua di dalam nas syariat adalah mengabulkan. Makna yang kedua adalah mengabulkan. Mengabulkan permintaan. Dan makna mendengar suara terbagi tiga. Pertama, mengandung makna ancaman. Yang kedua, mengandung makna bantuan. Dan yang ketiga, mengandung makna mengetahui secara total. Ayat yang pertama yang mengandung makna ancaman, ketika Allah mengatakan tentang orang Yahudi, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah telah mendengar perkataan orang yang mengatakan Allah itu fakir dan kita yang kaya. Allah mengatakan Allah mendengar. Mendengar di sini mengandung makna ancaman. Allah akan azab mereka. Allah akan perlakukan mereka dengan perbuatan mereka yang sudah merendahkan Allah di saat mereka mengatakan Allah fakir dan kita yang kaya. Ini jahatnya atau kurang ajarnya Yahudi. Tadi kita punya kaedah tak sama antara Allah dengan makhluk. Tak sama antara Allah dengan makhluk. Ada pembatas yang sangat hebat. Akidah yang sangat kuat. Allah tak sama dengan makhluk. Rata-rata yang menyamakan Allah dengan makhluk adalah makhluk yang diangkat tinggi-tinggi sehingga memiliki sebahagian yang dimiliki Allah. Ini rata-rata kesyirikan terjadi di saat makhluk diangkat tinggi-tinggi, derajatnya setinggi-tinggi-tingginya, sehingga diangkatnya itu sampai kepada level sudah menyamai Allah. Seperti yang tadi, mendengar suara dari jarak 9.000 km. Makhluknya itu yang diangkat. Padahal dia, orang ngomong sebelah rumahnya di 9.000 km, orang ngomong di sebelah rumahnya dia nggak dengar itu. Kenapa diyakini dia mendengar suara dari jarak 9.000 km. Itu artinya apa? Orang tersebut telah diangkat derajatnya setinggi-tingginya sehingga menyamai Allah.
Hal yang sama, dukun melancarkan rezeki, diangkat tinggi-tinggi derajat dukun itu sehingga dia bisa melancarkan rezeki, bisa menahan hujan, bisa meramaikan toko. Itu makhluk yang diangkat setinggi-tingginya sampai memiliki sebahagian yang dimiliki oleh Allah. Telah menyamakan makhluk dengan Allah dengan cara mengangkat makhluk itu. Sama dengan wali, nabi yang diangkat sehingga sejajar dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Terjadi kesyirikan. Bisa dipahami? Dan ini mayoritas makhluk yang diangkat. Si Yahudi kurang ajar, Allah yang diturunkan. Sehingga sejajar dengan makhluk. Nampak? Allah yang mulia yang dia turunkan. Sehingga sejajar dengan makhluk. Ini salah satu di antaranya. Dia mengatakan apa? Allah itu fakir. Allah yang dia turunkan. Rata-rata kesyirikan makhluk yang diangkat setinggi-tingginya sehingga melampaui kodrat makhluk, sudah masuk ke dalam kemampuan Allah. Makhluk yang diangkat setinggi-tingginya. Makhluk itu bisa nabi, bisa wali, bisa matahari, bisa api, bisa Yahudi tidak. Allah yang dia hancurkan. Dalam akidahnya dia turunkan sejajar dengan makhluk. Ketika ia turunkan Allah sejajar dengan makhluk, sudah terjadi syirik lagi. Dan itu pekerjaan Yahudi, laknatullahi alaihim ajma'in. Makna yang kedua yang akan di dalamnya terkandung apa tadi? Yang pertama ancaman, yang kedua pertolongan. Perkataan atau firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Perkataan firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun yang tadi kita bacakan, innani ma'akuma asma'u wa ara. Saya bersama kalian wahai Musa wahai Harun, saya mendengar kalian, saya melihat kalian. Mendengar di sini mengandung makna saya akan tolong kalian. Mengandung makna apa? Saya akan tolong kalian. Jangan takut. Walaupun kalian berhadapan dengan Fir'aun yang seperti itu, pertolongan saya akan datang kepada kalian karena saya mendengar dan saya melihat. Dan yang ketiga makna menguasai secara total yang dalam surat Al-Mujadilah tadi. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar secara total perkataan wanita tersebut. Secara ilmu manusia, ma'asyiral muslimin, sempurna mana yang mendengar atau yang tidak mendengar? Mana yang lebih sempurna? Secara ilmu manusia, yang bisa mendengar dengan yang tidak bisa mendengar. Yang sempurna yang mana? Bisa mendengar. Yang kurang yang mana? Ada apa manusia yang bisa mendengar minta kepada batu? Cobalah. Batu bisa mendengar tidak? Tuh lihat tuh permintaan manusia kepada aneka ragam berhala. Permintaan manusia kepada aneka ragam cincin. Ini batunya batu ini nih. Batu didatangkan dari ini. Ini tak sembarang batu, ini batu yang bisa batu. Batu gak bisa mendengar, kamu bisa mendengar. Batu gak bisa berbicara, kamu bisa berbicara. Batu gak bisa melihat, kamu bisa melihat. Kamu lebih sempurna daripada batu. Ada apa kamu hinakan dirimu kepada makhluk yang jauh lebih hina dari dirimu? Wajar kalau Allah mengatakan thumma radadnahu asfala safi. Itu perbuatan manusia menghinakan dirinya lebih daripada makhluk yang lebih hina dari dia. Padahal dia telah diciptakan Allah sempurna. Katanya Yahudi cerdas, meratapnya ke tembok. Tembok itu nggak bisa mendengar apa-apa. Di mana letak kecerdasannya? Katanya profesor, tapi Tuhannya sapi. Bagaimana coba?
Di mana logika kecerdasan Anda letaknya ada di mana? Maka wajar Allah katakan, summa radadnahu asfala safil. Itu perbuatan dia. Lalu Allah perlakukan seperti itu kepadanya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Engkau telah menghinakan dirimu sendiri, meletakkan dirimu jauh lebih rendah daripada sebenarnya makhluk-makhluk yang lebih rendah daripada dirimu. Maka Allah memperlakukan hal yang sama kepada manusia, dan Allah Maha Adil, al-jaza'u min jinsil amal. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa meminta kepada sesuatu yang tak bisa mendengar? Itu patung, nggak bisa mendengar, tak bisa melihat, tak bisa memberikan apa-apa kepadamu. Kenapa kepada dia meminta? Kenapa tidak meminta kepada yang maha mendengar, yang maha melihat, dan maha bisa memberikan apapun yang ia ingin berikan kepada kita, yaitu Allah. Maka kesyirikan adalah hal yang sangat parah, dan sering sekali benda-benda yang tidak bisa melihat pun dijadikan orang sangat tinggi derajatnya sehingga sejajar dengan Allah yang bisa memberi, dan itulah dia kehancuran akidah yang luar biasa. Disamakan makhluk yang tak bisa mendengar sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Iman kita bahwa Allah tabaraka wa ta'ala Rabb yang maha mendengar semua yang kita ucapkan, ini harusnya mendatangkan kita sebuah sifat suka menjaga lisan. Ini yang sangat penting untuk kita di zaman sekarang. Buah daripada keyakinan Allah maha mendengar, jaga lisan. Jaga lisan. Walaupun orang yang Anda caci maki tidak ada di sana, bukankah Allah mendengar cacian makianmu kepada saudaramu itu? Ini mentang-mentang orangnya tak ada, dengan leluasa mencaci maki orang tersebut, dengan leluasa menggibahi orang tersebut, Allah mendengar. Dan Allah akan membuat perhitungan. Allah akan membuat hisab. Maka kalau Anda benar-benar yakin Allah mendengar, jaga lisanmu supaya tidak terdengar oleh Allah mengucapkan kata-kata yang sudah Allah larang. Jangan terjebak dengan orang itu tak ada. Walau orang itu tak ada, Allah menjaga haknya. Allah tidak ingin hambanya itu dizolimi oleh lisan Anda. Jaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak disukai oleh Allah, lalu hiasi dia dengan lisan yang selalu berzikir, memuja dan memuji Allah, mengucapkan kata-kata yang diridhoi dan dicintai Allah. Ini buah daripada iman bahwa Allah mendengar. Dan ketahuilah, sering sekali lisan kita ucapkan kata-kata yang tidak Allah cintai, karena hilangnya di batin kita Allah mendengar. Kita lagi lalai. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik itu, di hati kita sudah hilang rasa Allah mendengar. Kalau di hati itu hadir Allah mendengar, dan Allah akan membuat perhitungan, Allah akan menghisap kita dengan apa yang kita ucapkan, maka lisan akan tertahan. Akan hadir sifat menjaga lisan dari mengucapkan kata-kata yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Dan ini buah daripada iman bahwa Allah mendengar. Buahnya adalah jangan sampai lisan kita mengucapkan yang dia dengar, namun yang dia murkai daripada ucapan itu. Wassallallahu wasallam, ini dia yang bisa ana sampaikan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat. InsyaAllah sesuai dengan ilmu yang kita punya. Kalau kita tahu jawabannya dari Al-Quran dan Sunnah atau perkataan para ahli ilmu, kita akan nukilkan biidnillahi azza wa jalla. Sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita atau lanjutan kajian kita di Fikih Asmaul Husna di bab As-Sami'. Kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita di 0811755606 dari para pemirsa Asil TV yang menyaksikan kita di kesempatan hari ini dan juga dari jemaah. Boleh dituliskan pertanyaannya melalui kertas. Kita bacakan pertanyaan yang pertama dari pemirsa Ustaz, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dengan berdoa kita harus detail menyebutkan kebutuhan kita atau hanya yang global saja, Ustaz? Seperti doa sapu jagat. Syukran, Ustaz. Kedua-duanya kebaikan dan kita detailkan pun bukanlah hal yang salah dalam berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Apalagi kalau kita sedang ada sebuah kasus, lalu kita sampaikan kepada Allah dalam makna mengeluh, menyerahkan urusan kepada Allah, menyerahkan keluh kesah kita kepada Allah, dan mendatangkan keadaan bahwa kita tidak mampu, hanya Engkau yang mampu ya Allah, maka tidak ada yang salah. Ya, sampai-sampai sahabat minta garam kepada Allah, minta tali sendal kepada Allah apabila tali sendalnya putus. Zaman kita sekarang hampir tidak ada orang minta tali sendal. Karena kalau sendalnya sudah putus, beli baru. Kalau dahulu sendal putus, talinya yang diganti. Maka sampai sebagian sahabat meminta kepada Allah tali sendal ketika tali sendalnya putus. Ketergantungan hati kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu alam, ya. Dan yang kurang baik adalah kalau detail permintaannya, detail semuanya di dunia. Yang akhirat dia lupakan permintaan kepada Allah. Khawatirnya kalau ini yang terakhir yang ana sebutkan ini masuk kepada firman Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Orang muslim yang tahu bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, akhirat lebih mulia daripada dunia, harusnya permintaannya kepada Allah tentang kebaikannya di akhirat lebih banyak daripada permintaannya terhadap dunia. Wallahu a'lam. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu juga untuk kita bersama di hari ini. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustaz dan tim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Jika Allah Maha mendengar, bolehkah doa dalam hati? Apakah akan terkabul dan didengar? Na'am Ustaz. Allah pasti mendengar suara hati. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allah semuanya tahu. Sampai antum berbicara di dalam hati, Allah tahu suara hati itu. Walau kita mengatakan suara hati, padahal tak ada suaranya kan. Suaranya tidak ada. Itu hanya gerak-gerik hati. Allah tahu. Allah tahu gerak-gerik hati itu. Oleh karena itu Allah tahu mana yang su'udzon, mana yang husnudzon. Su'udzon dan husnudzon, hati. Allah tahu mana yang sabar, mana yang tidak sabar. Itu perbuatan hati. Allah tahu mana yang zuhud, mana yang qanaah, mana yang tidak zuhud. Mana yang cintanya kepada dunia berlebihan, mana yang cintanya kepada akhirat justru lebih hebat daripada cintanya kepada dunia. Itu semua amalan hati dan perbuatan hati. Allah tahu semuanya. Namun sering kita mengucapkan suara hati. Apabila seorang hamba meminta kepada Allah melalui suara hatinya saja, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau dia ucapkan dengan suara, maka hatinya berbicara, suaranya berbicara, lisannya berbicara. Kalau dia ucapkan sambil menengadahkan doa, menengadahkan tangannya, maka ada amalan tangan. Maka lebih banyak bentuk daripada
Amal solehnya, hatinya berdoa, lisannya berucap, tangannya menengadah. Apabila diiringi dengan ilhah, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, memelas lagi, memelas lagi, memelas lagi kepada Allah, merintih dan merintih lagi kepada Allah, tambah bentuk ibadahnya dalam doanya. Apabila dia ucapkan doa itu setelah dia sholat, dalam posisi yang lebih baik lagi. Seperti itu kira-kira, memahami bahwa Allah mendengarkan semuanya, namun ada gerakan-gerakan yang lebih daripada yang lain, sehingga bernilai pahala lebih daripada yang lainnya. Walau semuanya adalah bagian daripada permintaan makhluk kepada Allah Al-Khaliq. Nah. Barakallahu fiik, jazakallah khair Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, izin bertanya, bolehkah karena Allah Maha menciptakan segala sesuatu, seseorang berdoa seperti ini Ustaz? Wahai yang Maha Pencipta kejelekan dan keburukan, lepaskanlah hambamu dari hal buruk ini. Afwan Ustaz, mohon penjelasannya. Tidak boleh. Allah tidak menciptakan kejelekan. Allah menciptakan kebaikan. Tidak ada dinisbatkan kepada Allah kejelekan. Kalimat seperti ini tidak benar apabila diucapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menciptakan sesuatu untuk sesuatu. Adanya iblis, dengan adanya iblis, hikmahnya adalah tahu mana mukmin, mana kafir. Yang satu pengikut iblis, yang satu tak mau bersahabat dengan iblis. Tahu mana penduduk surga, mana penduduk neraka. Adanya jihad, adanya puasa, adanya aneka ragam harus melawan nafsu yang diserang oleh iblis. Ala kulli hal, tidak boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah. Wa syarru laisa ilaik. Naam. Taib, barakallahu fiik Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Fahri di Ukui Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana dulu pernah belajar Ustaz dari meyakini kalau Allah itu Maha melihat dan meyakini melihat Allah itu tidak sama dengan makhluk. Tapi dalam hal yang bersifat fisik seperti mata, tangan, kaki, ini ditakwil Ustaz. Karena ini diyakini penyamaan Allah dengan makhluk. Dan Allah melihat, tapi melihat Allah tidak sama dengan makhluk. Makhluk melihat dengan mata, sedang Allah tidak. Keyakinan seperti ini masih banyak diyakini kawan-kawan ana Ustaz. Tolong pencerahannya, jazakallah khairan Ustaz. Setengah kajian kita ini itu isinya yang pertama. Setengah kajian kita yang sekarang, itu isinya yang ditanyakan sekarang ini. Apakah mau kita ulangi lagi? Maka saudaraku yang tadi bertanya, barakallahu fiik, di Ukui, ya, ulang lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah mudahkan kepada kita ilmu sekarang ini, sehingga kajian tadi bisa antum ulang lagi. Bahkan bisa antum ulang sampai 100 kali. Ana ngomong tadi, ana kalau suruh ngomong tadi seperti awal tadi nggak bisa lagi ana ngulang ya. Tapi Allah berikan kepada kita teknologi sehingga antum bisa mendengar ulangan itu sampai berapa kali yang Allah mudahkan kepada antum dan antum ikhtiarkan untuk mendengarnya. Bisa diulang sampai 1000 bahkan kalau ingin mendengarnya. Itu bahasan kita dari setengah pertama kajian tadi. Ya. Allah mendengar, makhluk mendengar, Allah punya tangan, makhluk punya tangan, Allah punya mata, makhluk punya mata, namun yang punya Allah berbeda dengan yang punya makhluk, sama penyebutan saja. Ini bahasan kita di setengah pertemuan ini. Wallahu a'lam. Nah, silahkan diulang kembali rekamannya. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk jawabannya untuk saudara kita Fahri di Ukui ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada orang yang mengatakan Allah Maha mendengar, itu adalah Allah Maha mengetahui ilmu tentang mendengar dan segala pendengaran. Apakah ini benar Ustaz? Nah. Bab ilmu adalah bab ilmu. Bab mengetahui adalah bab mengetahui dan dia saling mengisi, saling terkait. Bukan berarti semua mendengar
larinya kepada ilmu semuanya sehingga tidak ada makna mendengar. Ini yang salah apabila bab apa tadi? Mendengar seolah-olah tidak ada, semuanya lari kepada bab ilmu. Manusia saja bisa membedakan saya berilmu, saya mendengar. Dengan mendengarnya saya bertambah ilmu saya. Saya berilmu melalui mendengar. Tak ada yang saling bertolak belakang sehingga tidak ada yang perlu ini maknanya adalah ini sehingga ini tak ada makna. Allah pengasih dan penyayang, di dalamnya terkandung Allah mengetahui keadaan makhluk, Allah mengasihi makhluk, Allah memberi rezeki kepada makhluk, Allah memudahkan urusan makhluk, terkandung dalamnya. Di dalam pengasih dan penyayangnya Allah. Ya atau tidak? Nah. Taib. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Abi Haris di Palangkaraya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya membuat kuburan palsu karena istrinya wafat tidak dikuburkan di negeri kita? Dia kalau mendoakan di atas kuburan palsu tersebut dan tolong disertakan kalau ada dalilnya Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan. Makhluk sering terjebak ke dalam fisik. Makhluk sering terjebak ke dalam fisik. Bahkan di saat fisik itu tidak berguna lagi. Salah satunya foto. Salah satunya adalah foto. Betapa banyaknya orang terjebak kepada foto, fisik. Sudah meninggal neneknya, lalu lihat foto neneknya, nangis lagi. Terjebak kepada fisik. Foto orang tuanya. Ada dulu ketika safar, sampai sekarang sih. Dulu ketika safar, berusaha safar itu seperti safarnya orang zaman dahulu kala di saat tidak ada alat telepon. Maksudnya, enggak nelpon-nelpon ke Indonesia. Tak ada video call dengan anak. Dan anak menemukan sangat mudah kita berinteraksi dengan kondisi yang ada di negeri di mana kita bersafar dan tidak terjebak dengan kesedihan berpisah dengan keluarga. Dengan berbeda dengan orang yang tiap sebentar video call, apalagi ibu-ibu nangis ketika lihat anaknya, Anak ingin mengatakan seperti itu, terjebak dengan fisik. Orang tua yang sudah wafat. Si anak kalau datang ke kuburan orang tuanya, baru berdoa untuk orang tuanya. Di hari-hari biasa, dia lupakan doa untuk orang tuanya. Terjebak dengan fisik. Nah ini lebih parah ini. Dibuat kuburan palsu untuk terjebak dengan fisik palsu. Kalau Anda ingin mendoakan istri Anda yang sudah wafat, dimanapun, kapanpun, ya, asal di tempat-tempat yang diridhoi Allah untuk berdoa, di waktu-waktu yang Allah muliakan untuk berdoa, di waktu-waktu yang lebih dekat dengan ijabah, tak ada hubungannya dengan kuburan fisik. Jangan terjebak dengan fisik. Jadi kalau tidak lihat kuburan, nggak bisa lihat. Tak bisa lagi hilang hubungan dengan istri yang sudah meninggal gitu. Tapi kalau melihat kuburan, nah ini dia terjebak dengan fisik itu tadi. Wallahu a'lam. Nah.
Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita Habib Haris di Palangkaraya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa maksudnya dari hadis Nabi yang mengatakan doa bisa merubah takdir, Ustaz? Syukron, Ustaz. Bukankah istri Nabi Zakaria mandul? Mandul artinya tidak bisa memiliki anak. Lalu kenapa Allah rubah menjadi beranak? Karena Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Sehingga ketika Allah kabulkan doa Nabi Zakaria, Allah katakan wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki istrinya. Dengan dikabulkan doa Nabi Zakaria oleh Allah, Allah perbaiki rahim istri Nabi Zakaria yang awalnya mandul menjadi tidak mandul. Buah daripada doa. Itu dia merubah takdir. Itu dia doa merubah takdir. Ada doa kita yang dikabulkan Allah sehingga Allah tabaraka wa taala melakukan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya tidak punya anak, mandul. Sehingga ketika dapat kabar Anda akan punya anak, Nabi Zakaria mengatakan, istriku mandul. Kami sudah tua, istriku mandul. Wanita yang subur saja, wanita subur kalau sudah tua tak bisa beranak. Padahal wanita subur, tapi dia sudah tua. Wanita yang di usia subur tapi mandul, usianya usia subur. Usia 17, 18, 21, 23. Tapi dia mandul. Padahal di usia subur. Juga tidak punya anak. Dua-duanya bersatu pada istri Nabi Zakaria. Ya mandul, ya usia tua. Apa yang menjadinya berubah? Apa yang kemudian menjadikannya? Penyebab berubahnya itu apa? Doa. Penyebab berubahnya itu adalah doa. Doa dikabulkan Allah sehingga kemandulannya diangkat oleh Allah dan tetap melahirkan walau di usia tua. Itu dia doa merubah takdir. Jangan fahami lebih daripada itu. Itu yang ada di dalam syariat kita. Maka berdoalah kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau doa Anda dikabulkan, Allah akan lakukan yang sebelumnya tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, taib. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bolehkah seorang penceramah menyampaikan tentang perkara akhirat dengan sedikit humor dan candaan, Ustaz? Seperti cerita neraka yang dibumbui humor dengan alasan agar lebih mudah diterima dan meresap ke jamaah, sehingga banyak jamaah yang tertarik pergi kajian. Syukron, Ustaz. Wallahu alam, ana tidak setuju sekali dengan akhirat dijadikan candaan. Ana sangat tidak setuju kalau ada humor dalam urusan akhir, apalagi dalam soal neraka. Neraka itu harusnya mendatangkan takut, mendatangkan jiwa yang khawatir dengan perbuatan, takut diazab, ngeri. Itu bertabrakan sekali dengan candaan dan humor. Maka wallahu alam, surga dan neraka harusnya membuat air mata mengalir, bukan justru sebaliknya. Nah, pertanyaan terakhir sepertinya, Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana sholat seorang hamba yang pikiran sering kemana-mana ketika sholat? Sudah berusaha untuk khusyuk, tapi kemudian lalai dengan terlintas perkara-perkara dunia lainnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron Ustaz. Dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, putuskan hubungan dengan yang selalu terfikir itu. Putuskan hubungan dengan selalu yang terfikir itu. Apa hubungannya? Apa yang terfikir? Putuskan hubungan. Dan putuskan hubungan di sini bukan berarti hilang sama sekali. Tetapi putuskan hubungan sesuai dengan kondisi masing-masing. Contoh, yang selalu terfikir adalah
penghasilan toko misalnya, atau penghasilan perusahaan itu yang selalu mengganggu di perusahaan. Putuskan hubungannya di hati itu. Menjadi hati yang memang dekat kepada Allah, cinta akhirat, tujuannya akhirat, dunia ini hanya itu makna memutuskan di sini. Perusahaan tetap jalan, nggak ada masalah. Putus di sini maksudnya hati itu putuskan dulu. Kita tahu nih apa yang selalu mengganggu. Kita kan tidak tahu tadi apa yang mengganggu di pikiran saudara kita yang bertanya. Atau contohnya misalnya dia suka nonton film, sehingga ketika sholat film tadi terganggu dalam otaknya, hadir film tadi yang sedang kelahi, yang sedang terbang, yang sedang terbakar, yang sedang misalnya, berarti itu hubungan dengan film. Campakkan film itu, buang dia, itu bisa maknanya campakkan. Beda dengan perusahaan tadi, perusahaan jangan dicampakkan. Ya, toko nggak perlu ditutup gara-gara ingin sholat. Ditutup maksudnya tutup, nggak ada lagi, nggak ada jualan lagi, kita udah kita masjid aja, duduk di masjid selama. Bukan itu maksudnya putus tadi. Tapi kalau film ini betul-betul putus hubungan Anda dengan film. Karena sebagian manusia juga itu yang membuat pikirannya nggak bisa konsentrasi dalam sholat karena apa yang dia lihat. Putuskan hubungan dengan. Ini satu. Yang kedua, buat jarak antara dunia itu dan sholat. Buat jarak waktu. Oleh karena itu kenapa kita disuruh datang setelah azan, duduk dulu, sholat sunat dulu, kemudian zikir dulu, berdoa dulu kepada Allah. Agar ada rentang waktu antara dunia kita dengan Allahu Akbar, takbiratul ihram kita menghadap Allah, terutama dalam sholat fardu. Terjadi rentang waktu yang membuat ada jedah terputus antara sholat kita dengan dunia kita. Salah satu hikmah kenapa disuruh untuk datang lebih awal ke masjid, berzikir, sholat sunat dulu, berdoa dulu, berzikir dulu, beristighfar dulu kepada Allah. Supaya ketika Allahu Akbar, urusan dunia sudah kita tinggalkan di belakang kita dan sudah ada rentang jarak antara hati kita dengan dunia itu. Sehingga tidak sama dengan orang yang baru keluar dari toko, langsung masuk ke saf yang pertama, Allahu Akbar. Apalagi sambil lari-lari. Kayak tadi pagi masih ada yang terdengar lari. Anda nggak tahu santri atau bukan. Kalau itu santri maka tindakan yang sangat keliru. Anda berada di sini kok. Tadi Anda dengar ketika kita mau sujud, mau ruku, masih ada yang terdengar suara apa? Di belakang berlari. Kalau itu adalah jamaah maka himbauan jangan berlari. Rasulullah SAW melarang melakukan itu. Rasulullah SAW melarang kita berlari. Famshu ilaiha wa alaikum bisakinati wal waqar. Apabila telah terdengar pelaksanaan sholat maka berjalanlah kepada sholat itu dan tetap tenang dan tetap santai, artinya tidak tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang kalian temukan, imam, maka ikuti. Apa yang kurang, maka sempurnakan. Maka berlari seperti itu, adab sholat yang salah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, itu pertanyaan terakhir tadi, Ustaz. Nah. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla fi'ula menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendekatkan diri kita kepadanya, dan mengisi hari-hari kita dengan mengenal Rabb kita, dan mengenal bagaimana bermuamalah, berakhlak kepada Rabb kita Azza wa Jal. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fikum, jazakallah.